Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura miskin. Episode 163. Terlihat pagi itu. Setelah bertemu dan berdebat hebat dengan Tuan Firdaus, Jasmine pun segera bergegas ke penggilingan, untuk melihat para teknisi yang sedang merakit mesin tersebut. Sementara Aditya, tampak saat itu sedang bersama Marno. "Mas Marno, bisa enggak, Mas Marno nemanin aku ke rumahnya Sekdes di desa ini," ucap Aditya. "Ya bisa toh Mas," sahut Marno, lalu kembali berkata, "Memangnya, Mas Adit mau ngapain ketemu Pak Sekdes?" "Oh itu Mas, ada yang mau saya bicarakan dengan beliau," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Marno pun berkata, "Ya sudah Mas, sekarang aja kita ke sana," ucap Marno. Singkat waktu, setelah beberapa lama berjalan kaki, sampailah Aditya dan Marno di depan rumah Pak Sekdes. "Assalamualaikum," ucap Marno memberi salam. "Waalaikumsalam," sahut Bu Santi, yang tidak lain adalah istri dari Pak Sekdes. "Oh nak Marno toh, ayo masuk," ucap Bu Santi. "Iya Bu," sahut Marno, lalu kembali berkata, "Oh ya Bu, apa bapaknya ada?" "Oh ada, tunggu ya Ibu panggilin," ucap Bu Santi, lalu bergegas memanggil Pak Sekdes. "Pak, Bapak, ini dicariin nak Marno nih," ucap Bu Santi. Tak berapa lama kemudian, Pak Sekdes pun datang menghampiri mereka. "Ada apa no?" ucap Pak Sekdes. Mendengar ucapan itu, Marno pun berkata, "Ini Pak, saya kesini ngantarin Mas Adit ini. Katanya, ada yang ingin dia bicarakan sama Pak Sekdes," ucap Marno. Mendengar ucapan itu, Pak Sekdes pun berkata, "Oh namamu Aditya ya?" "Iya Pak," sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Pak Sekdes berkata, "Apa yang mau nak Adit bicarakan denganku?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Gini Pak Sekdes, saya hanya ingin tahu, sebenarnya proyek apa yang akan dibangun di desa ini," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Sekdes pun berkata, "Menurut yang saya dengar, akan dibangun perumahan," ucap Pak Sekdes. "Sayang banget, kalau lahan pertanian malah dialih fungsikan dan dijadikan perumahan." Mendengar ucapan Aditya, Pak Sekdes pun kembali berkata, "Tahun lalu, warga desa sempat melawan, dan tidak ingin menjual lahan pertanian mereka. Tapi karena kondisi desa yang seperti sekarang ini, memaksa para warga untuk menjual semua tanah milik mereka," ucap Pak Sekdes. Mendengar ucapan itu, Aditya kembali berkata, "Apa Bapak yakin, kondisi kekeringan yang melanda puluhan desa saat ini, diakibatkan oleh faktor alam?" ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Sekdes pun berkata lagi, "Ya tentu saja semua ini diakibatkan oleh kemarau yang berkepanjangan," ucap Pak Sekdes. "Kalau menurut saya, ini bukan faktor alam, melainkan ada seseorang yang merekayasa semua ini," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Kalau hanya sawah yang mengalami kekeringan, itu mungkin bisa jadi karena faktor alam. Tapi yang saya lihat, hampir tak ada satupun tanaman yang tumbuh, terutama yang dekat dengan saluran irigasi. Pohon besar pun sampai kering kerontang," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Apa Pak Sekdes tidak curiga, kalau ini adalah ulah dari pihak pengembang proyek?" "Maksud nak Adit, ini ulah Tuan Firdaus ya?" tanya Pak Sekdes. "Ya bisa jadi seperti itu Pak," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Pak Sekdes pun berkata, "Tolong, kalau di luar sana, nak Adit jangan menyinggung atau berkata yang jelek tentang Tuan Firdaus. Jangan sampai kejadian beberapa bulan lalu terulang kembali," ucap Pak Sekdes. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kejadian apa Pak?" "Kejadian ini terjadi 5 bulan lalu," ucap Pak Sekdes, lalu kembali berkata, "Saat itu, seorang pemuda asal desa ini, yang baru saja menyelesaikan S2-nya di jurusan pertanian. Saat pulang di desa ini, dia pun merasa ada yang janggal dengan sawah milik orang tuanya. Setelah ia mencoba mencari tahu, ia pun pergi menemui Tuan Firdaus di kantornya, yang ada di kota Jakarta. Namun naasnya, saat kembali ke desa ini, anak itu mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Jasadnya sendiri, 3 hari baru ditemukan tergeletak di dalam semak-semak, beserta dengan kendaraannya, yang telah rusak parah, ucap Pak Sekdes.
Mendengar ucapan itu, Aditya pun bergumam. Pantas saja, saat akan ke desa ini, Niko mengingatkanku agar berhati-hati, gumam Aditya. Sementara di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Tuan Firdaus, Pak Budi dan Ayah Yuli, yang telah sampai di rumah Pak Budi. Terdengar saat itu, Ayah Yuli berkata pada Tuan Firdaus, sebaiknya kita harus cepat bertindak, sebelum warga desa lainnya terpengaruh dengan tawaran dari perkebunan Winata, ucap Ayah Yuli. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, kalian tenang saja, saya sudah punya rencana untuk wanita itu. Berani-beraninya dia menolak uang yang saya berikan, ucap Tuan Firdaus, lalu memanggil salah satu bodyguardnya yang berpostur tinggi besar, dengan wajah yang terlihat sangar. Terlihat saat itu, Tuan Firdaus berbisik pada pria tersebut. Baik Tuan, akan saya lakukan tanpa meninggalkan jejak, ucap si pria tersebut. Singkat waktu, hari pun beranjak sore. Terlihat saat itu, Aditya datang menemui Jasmine, yang masih berada di lokasi penggilingan. Yang, sebaiknya kamu segera kembali ke perkebunan, tidak usah menunggu besok, bisik Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun terlihat heran. Loh kok tiba-tiba banget Yang, ucap Jasmine. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, takutnya besok, kamu akan dicegat di tengah jalan. Mengingat Pak Kades dan Pak Budi telah mengetahui bahwa besok kamu akan kembali ke perkebunan, ucap Aditya, lalu menceritakan kejadian yang diceritakan oleh Pak Sekdes. Jadi pulang sekarang aja ya Yang, nanti saya yang ngantarin kamu, lanjut Aditya. Iya deh iya, hai seram amat tuh cerita, ucap Jasmine, lalu bergegas masuk ke dalam mobilnya. Singkat waktu, Jasmine yang telah sampai di rumah milik kakek Warso. Ia pun langsung mengemasi semua barang-barangnya. Mila yang melihat hal itu, ia pun berkata, loh Neng Jasmine, kok pakaiannya udah diberesin semua? Iya Mbak, soalnya sekarang saya harus balik ke perkebunan. Nanti tolong sampaikan maafku sama kakek Warso ya, karena enggak sempat pamit sama beliau, ucap Jasmine, sambil terus mengemasi barangnya. Di sela itu terdengar, Jasmine memanggil Aditya. Yang, kamu udah siap belum? Ucap Jasmine, yang membuat Mila terlihat keheranan. Neng Jasmine manggil siapa ya? Kok mesra gitu? Gumam Mila. Sementara Aditya, mendengar panggilan Jasmine, ia pun bergumam. Mampus deh, pasti tadi Mbak Mila dengar, gumam Aditya. Sementara Mila yang penasaran, ia pun berkata, Mbak, tadi Mbaknya manggil siapa? Ucap Mila. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, oh saya manggil Aditya Mbak, ucap Jasmine. Aduh, kenapa bisa keceplosan ya, gumam Jasmine. Tapi tadi, Neng manggilnya dengan sebutan Yang, apa Neng Jasmine dan Mas Adit ini, ucap Mila. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun terdiam. Setelah diam sejenak, Jasmine pun berkata, iya Mbak, sebenarnya, Mas Adit itu tunanganku, dia yang menyuruh saya, untuk membawakan penggilingan padi untuk kakek Warso, ucap Jasmine, lalu kembali berkata, tapi please ya, jangan bilang siapa-siapa, cukup Mbak Mila saja yang tahu, ucap Jasmine, lalu kembali bertanya pada Mila, perihal kejadian 5 bulan lalu, yang menimpa salah satu pemuda di desa itu. Mendengar pertanyaan itu, Mila hanya menganggukkan kepala. Melihat ekspresi wajah Mila, Jasmine pun makin panik. Yang buruan, lama banget sih, ucap Jasmine. Singkat waktu, Aditya dan Jasmine pun telah selesai mengemasi barang milik mereka. Di sela itu terlihat, mereka berdua pamit pada Mila, dan meminta Mila merahasiakan tentang hubungan mereka berdua. Iya mas, Mila janji enggak bakalan ngomong apa-apa, sahut Mila. Kalau gitu makasih ya Mbak, sahut Jasmine, lalu bergegas masuk ke dalam mobilnya. Sementara Aditya, ia pun berkata pada Pak Kasman, Pak, biar saya aja yang nyopir ya, nanti kalau udah capek, baru Pak Kasman gantiin saya, ucap Aditya. Saat itu, yang ada di pikiran Aditya, untuk secepatnya membawa Jasmine keluar dari desa tersebut, tanpa diketahui oleh Tuan Firdaus dan para anteknya. Singkat waktu, 3 jam sudah, Aditya memacu mobil yang ia kemudikan, dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Merasa telah jauh meninggalkan desa Mekar, Pak Kasman pun berkata, Don, sini saya gantiin nyopir mobilnya, biar Don Adit istirahat aja, ucap Pak Kasman. Mendengar ucapan itu, Aditya pun melihat ke arah jam tangannya, yang telah menunjukkan pukul 8 malam. Ya sudah, tapi nanti kalau Pak Kasman udah capek, bilang ya, biar saya gantiin lagi, karena perjalanan masih jauh, ucap Aditya.
Oh iya dan siap, ucap Pak Kasman. Sementara, beberapa orang suruhan Tuan Firdaus terlihat saat itu, mereka sedang memantau rumah kakek Warso dari kejauhan. Namun saat melihat mobil milik Jasmine, yang sudah tidak terparkir di depan rumah, salah satu orang suruhan itu pun, langsung menghubungi Tuan Firdaus. Malam bos, sudah 1 jam kami memantau rumah yang pagi tadi bos datangi, ucap si orang suruhan. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, kalian pantau terus. Dan besok, saat wanita itu akan balik ke perkebunan, cegat dia di tempat yang sepi, lalu habisi dia, ucap Tuan Firdaus. Tapi bos, dari tadi saya tidak melihat mobil milik wanita itu, jangan-jangan dia sudah pergi bos, ucap orang suruhan tadi. Mendengar ucapan itu, Tuan Firdaus pun berkata, coba salah satu dari kalian, datangi rumah si tua bangka itu, untuk memastikannya, ucap Tuan Firdaus, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara orang suruhan tadi, ia pun langsung bergegas ke rumah kakek Warso. Terlihat saat itu, setelah sampai di depan pintu, si orang suruhan itu pun, langsung mengetuk pintu rumah tersebut. Mendengar suara ketukan pintu, kakek Warso pun berkata, Mila, coba lihat siapa di depan. Oh iya Pak, sahut Mila, lalu melangkah ke arah pintu. Dan alangkah kagetnya Mila, saat membuka pintu tersebut. Mana wanita yang menumpang di rumah ini, ucap si orang suruhan, sembari melihat Mila dengan tatapan tajam. Anu mas. Mama maksud mas ini, nenek-neneng Jasmine ya, ucap Mila terbata-bata. Ya mungkin dia, di mana dia, ucap si orang suruhan dengan nada membentak. Mendengar ucapan si orang suruhan, kakek Warso dan Marno pun, langsung bergegas menghampiri Mila. Mil, ini ada apa, ucap kakek Warso. Ini Pak. Oh, orang ini, datang nyari Neng Jasmine, ucap Mila. Mendengar ucapan itu, kakek Warso pun berkata, Neng Jasmine udah pulang sore tadi, ucap kakek Warso. Mendengar ucapan itu, si orang suruhan itu pun, langsung membanting meja kecil, yang ada di teras rumah tersebut. Awas ya, jika dia datang lagi, dan kalian membiarkan dia menginap di rumah ini, ucap si orang suruhan, lalu bergegas meninggalkan rumah si kakek. Di sela itu terlihat, si orang suruhan tadi, langsung menghubungi Tuan Firdaus. Maaf bos, ternyata wanita itu sudah pergi dari sore tadi, ucap si orang suruhan. Oh, jadi dia mau main petak umpet ya, gumam Tuan Firdaus, lalu berkata, ya sudah, sekarang kalian balik saja. Nanti saya akan mencari cara lain, untuk memberi pelajaran pada wanita itu, ucap Tuan Firdaus. Oke guys, kita singkat lagi waktunya. Tak terasa, malam pun telah berganti. Terlihat saat itu, Jasmine yang telah mengantar Aditya di rumah milik Niko, ia pun memutuskan untuk segera kembali ke perkebunan. Sebelum masuk ke dalam mobilnya, Jasmine pun berkata pada Aditya, Yang, apa benar, kamu masih ingin kembali ke desa Mekar? Kalau aku, sebaiknya kamu tidak usah berurusan dengan orang-orang itu, ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, tidak bisa Yang, saya sudah berjanji pada Bimo, untuk menyelesaikan masalah di desanya, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun tertunduk, lalu berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu meminta Pak Steve datang menemanimu. Aku takut banget, jangan sampai terjadi apa-apa denganmu, ucap Jasmine. Ya, saya memang akan segera menghubungi Pak Steve. Tapi saat ini, saya ingin negosiasi dulu dengan Tuan Firdaus. Tapi jika dengan jalan itu memang tidak bisa, barulah saya akan menghubungi Pak Steve, ucap Aditya. Ya sudah, kalau gitu kamu hati-hati ya, ucap Jasmine, lalu bergegas masuk ke dalam mobilnya. Singkat waktu, siang pun berganti malam. Terlihat saat itu, Tuan Firdaus yang telah berada di kediamannya, yang berlokasi di Jakarta. Ia tampak tengah menghubungi orang suruhannya. Sudah bos, kami semua sudah siap. Nanti jika semuanya sudah beres, kami akan langsung kembali ke tempat Anda, ucap si orang suruhan, lalu menutup panggilan tersebut. Hahaha, lihat saja, apa setelah ini kalian masih ingin berurusan denganku, ucap Tuan Firdaus, diikuti dengan gelak tawanya. Tak terasa, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Di sela kesunyian malam, tiba-tiba terdengar suara beberapa orang yang berteriak kebakaran, kebakaran, sambil menunjuk ke arah kobaran api, yang berasal dari penggilingan milik kakek Warso.
Dan bukan itu saja, 5 buah truk yang mengangkut mesin penggilingan dari kota ke desa Mekar pun ikut dilalap api. Melihat kobaran api yang semakin membesar, para warga pun berbondong-bondong untuk memadamkan api tersebut. Namun karena kurangnya persediaan air, membuat para warga makin kesulitan untuk memadamkan api yang kian membesar. Sementara ayah Yuli melihat penggilingan yang sedang dilalap api, ia hanya tersenyum dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Itulah akibatnya, bila berani macam-macam dengan Tuan Firdaus, gumam ayah Yuli. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.